Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua siswa-siswi SMK Ihsaniyah Kota Tegal? Semoga baik-baik saja. Berjumpa lagi bersama saya, Bu Wita Indriani. Saya akan melanjutkan materi mengenai program siaran jurnalistik. Jadi kemarin setelah kita membahas mengenai pengertian, kemudian mengenai nilai-nilai atau news value, nilai-nilai dalam sebuah berita. Kemudian saat ini kita akan membahas mengenai piramida terbalik. Jadi piramida terbalik ini terdapat pada KD 3.2, yaitu menganalisis piramida terbalik dalam sebuah berita. Dalam piramida terbalik ada 3 bagian. Yang pertama, paling atas itu ada lead. Kemudian di bagian tengah itu ada body. Selanjutnya di bagian yang paling akhir itu ada leg. Nah, kemudian apa maksud dari ketiganya? Jadi maksud dari lead yang pertama adalah bagian paling penting dalam sebuah berita. Paling penting dalam sebuah berita. Kemudian body. Body ini apa? Jadi body adalah bagian yang penting dalam sebuah berita. Kemudian leg adalah tambahan atau informasi tambahan dalam sebuah berita. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah berita, kita harus menentukan atau membuat piramida terbalik seperti ini. Jadi bagian yang paling penting dalam sebuah berita kita taruh di bagian yang paling atas atau bagian lead. Kemudian yang kedua pada body. Nah, untuk menentukan berita atau membuat sebuah berita, kita juga harus menentukan atau berita itu harus mengandung 5W plus 1H. Jadi kalau 5W plus 1H itu harus ada di dalam sebuah berita. Kemudian untuk why, how, atau mengapa dan bagaimana itu disimpan atau diletakkan pada bagian body. Nah, pada bagian body itu disertakan how dan why. Jadi mengapa peristiwa tersebut terjadi, kemudian bagaimana peristiwa atau kejadian itu terjadi, itu diletakkan pada bagian body. Kemudian leg adalah informasi tambahan dalam sebuah berita. Nah, kemudian ada unsur 5W plus 1H. Jadi ini sudah ada 2 unsur, how dan why. Untuk selebihnya kita masukkan atau kita letakkan di bagian lead atau bagian paling penting dalam sebuah berita. Kemudian kita akan membahas bagaimana cara membuat sebuah berita dalam lead. Nah, ini adalah gambaran mengenai piramida terbalik. Kemudian yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai leadnya. Lead itu seperti apa dan bagaimana cara membuat lead. Jadi untuk membuat atau menulis sebuah lead, yang pertama kita harus amati lingkungan kejadian suatu peristiwa. Kita harus amati kira-kira apa yang menjadi hal yang menarik dalam peristiwa atau kejadian tersebut. Nah, kemudian kejadian yang menarik ini akan kita letakkan pada bagian lead dalam sebuah berita. Kemudian yang kedua, cara yang kedua, siapa yang terlibat. Untuk siapa yang terlibat pun kita letakkan di bagian paling atas dalam sebuah berita atau bagian lead. Kemudian setelah kita menulis sebuah lead, kemudian kita menjawab pertanyaan untuk membentuk sebuah lead. Jadi menjawab pertanyaan diri kita. Nah, yang nantinya pertanyaan itu akan kita sisipkan di sebuah lead tersebut. Kemudian tadi sudah digambarkan mengenai piramida terbalik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai lead. Lead itu seperti apa dan bagaimana cara menggunakan atau menulis sebuah lead. Jadi yang pertama, untuk cara menulis sebuah lead, kita harus mengamati lingkungan tempat terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian. Jadi kita amati lingkungan sekitar. Nah, sekiranya hal-hal yang menjadi unik, kemudian hal yang menarik dan juga penting, nah itu nantinya akan kita letakkan pada sebuah lead. Karena lead ini kan bagian paling penting dalam sebuah berita, maka untuk yang diletakkan dalam lead ini adalah hal yang menarik, kemudian yang unik dan juga yang sangat penting untuk diberitakan. Nah, ini kita sisipkan atau kita taruh di bagian lead.
Kemudian yang kedua, cara menulis sebuah lead adalah siapa yang terlibat. Siapa yang terlibat di dalam sebuah kejadian tersebut atau sebuah peristiwa tersebut. Kita taruh di bagian lead juga. Nah, kemudian jangan lupa untuk di bagian lead kita juga meletakkan waktu dan tempat kejadian terjadinya suatu peristiwa. Kemudian setelah tadi kita melakukan cara menulis sebuah lead, yang selanjutnya adalah membentuk sebuah lead. Bagaimana untuk membentuk sebuah lead? Jadi yang pertama, kita harus menentukan lead jenis apa yang lebih tepat dipakai. Jadi nanti akan saya jelaskan mengenai macam-macam lead itu ada apa saja. Nah, jadi kita harus mengetahui lead jenis apa yang sekiranya itu memang tepat untuk dijadikan lead dalam sebuah berita. Kemudian yang kedua, gaya bahasa. Jadi setelah tadi yang pertama kita menentukan jenis lead, kemudian yang kedua menentukan juga gaya bahasa. Gaya bahasanya seperti apa dengan menentukan segmentasi atau pembaca berita tersebut. Kemudian yang selanjutnya, apa yang lebih membuat pembaca tertarik untuk ditempatkan di awal. Kira-kira kita sudah mendapatkan informasi, kemudian informasi ini kita olah. Nah, dari informasi tersebut apa yang menjadi hal yang paling menarik dalam informasi tersebut. Nah, hal yang menarik ini kita jadikan atau kita masukkan ke dalam sebuah lead atau bagian paling penting dalam sebuah berita yang diletakkan pada awal berita setelah judul. Kemudian selanjutnya, pedoman penulisan sebuah lead. Jadi pedoman penulisan sebuah lead itu seperti apa? Nah, yang pertama, kita harus menentukan pokok terpenting dalam sebuah informasi. Kita sudah mencari informasi dari data-data yang ada, kemudian berdasarkan fakta juga. Nah, kemudian informasi tersebut kita olah, kita pilah dan kita pilih. Kemudian kira-kira yang terpenting itu bagian yang seperti apa? Nah, pokok yang terpenting dalam informasi tersebut kita letakkan pada sebuah lead atau bagian paling penting dalam berita dan diletakkan pada awal berita setelah judul. Kemudian yang selanjutnya, ringkas. Jadi penulisan lead harus ringkas, tidak boleh bertele-tele. Harus ringkas dan padat. Jadi lead ini mengandung unsur apa, siapa, di mana, kemudian kapan. Dan untuk mengapa dan bagaimana itu bisa diletakkan pada bagian body dalam sebuah berita. Jadi tadi ya, untuk meletakkan lead kita hanya memerlukan bagian 4. Yang pertama tadi ada apa, siapa, di mana, dan juga kapan. Jadi ini yang keempat ini kita masukkan atau kita letakkan dalam sebuah lead. Untuk apa? Apa adalah peristiwa apa yang terjadi, kemudian di mana peristiwa itu terjadi, kemudian siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, kemudian kapan peristiwa tersebut terjadi. Dan untuk waktu ini tidak boleh waktu itu tidak boleh diundur. Maksudnya begini, ketika peristiwa itu terjadi hari ini, berarti hari ini juga harus kita publikasikan ke masyarakat. Tidak boleh ditunda, nanti beritanya basi. Karena berita itu tidak boleh ditunda. Jadi kalau kita sudah menemukan sebuah informasi yang layak dijadikan berita, langsung kita publikasikan. Kemudian pedoman penulisan lead dalam berita yang selanjutnya adalah mudah untuk dimengerti. Jadi kalau kita membuat sebuah leadnya ini harus bisa untuk dimengerti. Jadi ketika masyarakat membaca sebuah berita dalam sebuah lead dalam berita, nah masyarakat ini bisa dimengerti juga oleh masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah kalimatnya singkat. Jadi tidak bertele-tele dan tidak panjang juga. Kalimatnya singkat dan padat. Singkat, padat, dan juga jelas, supaya bisa dimengerti oleh masyarakat yang membacanya atau melihatnya. Kemudian utamakan unsur apa. Jadi utamakan unsur apa dalam sebuah lead. Apa berarti peristiwa apa yang terjadi.
Misalkan mengenai lomba 17-an, mengenai adanya kecelakaan, kemudian mengenai COVID-19. Nah, ini berarti diutamakan unsur apa dulu? Unsur what, apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah unsur waktu. Jadi unsur waktu memang harus digunakan di awal dalam sebuah lead. Jadi harus diletakkan pada awal atau pada lead dalam sebuah berita untuk unsur waktu. Kemudian ada unsur tempat. Unsur tempat ini juga bisa diletakkan pada bagian lead. Kemudian untuk unsur how, seperti tadi, unsur how dan unsur why ini diletakkan pada bagian body. Jadi untuk penjelasannya kita letakkan di bagian body. Nah, jadi pada lead itu kita meletakkan bagian-bagian yang singkat tapi padat, singkat tapi mudah dimengerti. Nah, kemudian bagian body ini adalah penjelasan dari lead. Jadi lead ini hanya mengandung 4 unsur tadi ya, apa, siapa, di mana, kapan. Jadi hanya mengandung 4 unsur yang tadi. Kemudian ada jenis teras berita. Jadi jenis teras berita itu ada 2. Yang pertama langsung memberitahukan pembaca aspek terpenting dalam sebuah berita. Jadi ketika kita membaca judul berita kemudian membaca lead-nya, nah ini langsung diberitakan atau disiarkan secara langsung melalui lead-nya ini, melalui bagian lead. Di lead-nya ini ketika kita membaca sebuah lead, nah di situ kita sudah tahu, oh maksud berita ini seperti ini. Jadi ini pemberitaan secara langsung atau lead langsung begitu. Kemudian yang kedua, lead tertunda, membujuk pembaca ke dalam cerita dengan mengisyaratkan isinya. Jadi kalau yang tadi lead langsung adalah memberitakan atau memberitahukan secara langsung kepada halayak atau kepada pembaca mengenai berita yang ditulis. Nah, sedangkan lead tidak langsung berarti itu mengundang atau membuat masyarakat ini menjadi penasaran apa isi dari berita tersebut. Nah, kemudian ada macam-macam lead berita. Jadi macam-macam lead berita, ada apa, siapa, bagaimana, di mana, mengapa, dan kapan. Nah, ini menjadi macam-macam dalam sebuah lead. Jadi maksudnya adalah ketika lead apa, berarti peristiwa apa yang terjadi itu diletakkan di bagian awal dalam lead. Contohnya seperti ini. Mengenai lomba 17 Agustus. Untuk lead apa? Contoh misalkan lomba 17 Agustus di desa bla bla bla. Nah, jadi di sini untuk peristiwanya adalah lomba 17 Agustus. Jadi adanya lomba 17 Agustus untuk lead apa? Kemudian lead kapan? Lead kapan contohnya? 18 Agustus. Jadi untuk kapan kita diawali dengan tanggal dan bulannya untuk keterangan waktu. Jadi untuk lead kapan di sini ada 18 Agustus 2020 diadakan 17 Agustus diadakan lomba 17 Agustus seperti itu. Kemudian untuk lead siapa? Jadi siapa yang mengadakan 17 Agustus? Misalkan di sini kepala desa, karena yang mengadakan kepala desa misalkan. Nah, di sini untuk unsur lead siapa, kalimat yang pertama adalah kepala desa. Karena kepala desa ini menunjukkan orang atau siapa yang terlibat. Kepala desa yang mengadakan lomba 17 Agustus, contohnya seperti itu. Kemudian lead selanjutnya ada lead di mana. Untuk lead di mana itu di Tegal, misal di Tegal Selatan.
Jadi untuk lead di mana itu berarti kita meletakkan tempat. Jadi tempatnya di Tegal Selatan. Jadi yang mengadakan adalah Tegal Selatan misalkan. Nah, jadi untuk kalimat pertama itu apa ya namanya? Aduh lupa. Nah, di sini. Jadi untuk kalimat pertama ini ada Tegal Selatan misalkan untuk lead di mana atau menunjukkan tempat. Untuk menunjukkan tempat berarti Tegal Selatan. Kemudian ada apa, kapan, siapa, di mana, mengapa. Untuk mengapa, lead mengapa, terus juga ada lead bagaimana. Jadi untuk lead bagaimana lomba tersebut berlangsung. Misalkan di sini ada kejadian yang unik dan menarik. Nah, ini bisa diceritakan atau bisa diterapkan pada lead mengapa. Mengapa kejadian tersebut terjadi gitu. Nah, ini jadi disimpan di sini. Diselipkan di lead mengapa dan lead bagaimana. Jadi ini adalah macam-macam lead, ada 6. Ada lead apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi untuk apa itu diawali dengan peristiwa yang terjadi, yaitu mengenai lomba 17 Agustus. Kemudian untuk lead kapan. Untuk lead kapan berarti kita sertakan di sini adalah waktunya, unsur waktu di sini. Kemudian untuk lead siapa, berarti di sini orang yang terlibat atau instansi yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian lead di mana, berarti di sini menunjukkan tempat, Tegal Selatan. Dan untuk lead mengapa dan bagaimana, kalau untuk mengapa, kalau sekiranya di lomba 17 tersebut ada hal-hal yang unik dan menarik, nah ini bisa ditaruh di bagian sini untuk mengapa kejadian tersebut terjadi dan bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi. Nah, ini dijelaskan pada lead mengapa dan bagaimana. Jadi patokannya adalah pada awal kalimat dalam sebuah lead. Jadi kalau di awal kalimat menggunakan kata atau nama seseorang, berarti di sini menggunakan lead siapa. Kalau dalam awal lead itu menggunakan nama tempat, berarti itu lead di mana. Kemudian kalau pada sebuah lead kalimat awalnya itu menunjukkan waktu, berarti termasuk dari lead kapan, jenis lead kapan. Jadi itu tadi penjelasan yang saya sampaikan mengenai lead dan macam-macam jenis lead. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.